Baik, terima kasih teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Yafis di sini. Dan kali ini kita akan membahas bahasan buat kalian yang lagi galau. Nah, teman-teman, galau itu apa sih? Ya, galau itu adalah sebuah perasaan yang muncul ketika kenyataan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Jadi kita punya harapan A, tapi ternyata kejadiannya adalah B gitu ya. Misalnya yang lebih buruk ya. Yang kita bayangkan itu adalah suatu hal yang manis-manis begitu kan. Kemudian tapi yang terjadi malah yang pahit-pahit yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, dari sini saya akan bagikan beberapa tips yang mungkin bisa bermanfaat buat kamu yang lagi galau. Buat galau yang lagi diputus cinta, galau yang lagi tidak diterima kerja di tempat impian gitu kan, galau yang lagi tinggal nikah ya, atau dan lain-lain sebagainya gitu ya. Galau seperti apa yang kalian alami? Coba tulis di kolom komentar ya. Baik, nah kali ini caranya bagaimana sih gitu ya. Kita saat ini sudah galau nih gitu ya. Ketika sudah terjadi nih, dan kita harus apa setelah kita galau ini ya, setelah kita merasakan hati yang kecewa ini gitu. Nah, yang pertama mandi teman-teman ya, mandi. Jadi pada saat teman-teman mendapatkan satu kabar atau mendapatkan sebuah kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, maka cobalah mandi ya. Kenapa? Karena mandi itu meningkatkan sirkulasi darah kita ya, menjadi lebih lancar. Kemudian tubuh yang tadinya panas menjadi dingin gitu kan, menjadi sejuk lagi. Dan biasanya dari mandi itu juga, itu kan mandi sebenarnya sebuah aktivitas gitu kan. Nah, jadi galau itu kalau kita makin berdiam diri, semakin dingin, semakin kaku, kita seakan-akan semakin sakit gitu loh. Kita karena semakin teringat-ingat terus. Nah, ketika kita melakukan sebuah aktivitas yang lain, tidak hanya diam aja, ya mandi dulu. Nah, aktivitas mandi itu kan banyak ya. Dari pertama kita mandi harus ambil dulu ya, odol dulu, sikat gigi dulu, sabun dulu gitu. Baru kan kemudian kita masuk kamar mandi. Aktivitasnya banyak gitu kan, sampoan, sabunan gitu kan, gosok gigi dan sebagainya. Dari situ kan ada aktivitas yang kita lakukan. Nah, dari aktivitas itu biasanya sedikit akan melupakan. Jadi bisa untuk sedikit mengurangi rasa galau, atau bahkan sepenuhnya jika yang kita galaukan itu ya nggak terlalu penting amat gitu. Jadi kalau misalnya kamu ditinggal nikah sama dia, udah lupakan aja, anggap aja dia tuh nggak penting dalam hidup kamu gitu kan. Kenapa? Kamu aja dianggap nggak penting gitu kan. Kalau kalian memang sudah punya komitmen dan ingin menikah gitu kan, kenapa ditinggalin gitu ya kan? Siapa nih yang sudah pernah? Mungkin boleh angkat tangan dulu. Kemudian yang kedua, do your hobby gitu kan. Lakukan hobimu apa? Dan untuk laki-laki nih misalnya yang suka main musik gitu kan, dengan galau kalian bisa menciptakan aransemen lagu atau ciptakan lagu yang berkaitan dengan galaunya tadi di sebuah lirik, kemudian menjadi sebuah lagu. Dari lagu itu mungkin kalian bisa produce menjadi sebuah rekaman, kalian upload di YouTube misalnya, atau upload di podcast aplikasi podcast, dan kemudian viral itu misalnya ya. Yang intinya apa sebenarnya? Melakukan aktivitas lain, jangan berdiam diri. Yang ketiga ada apa? Ya, makan coklat. Jadi di coklat itu ada yang namanya zat yang membuat kita itu bisa lebih tenang. Ada zat yang bisa menenangkan dengan makan coklat. Jadi yang tadinya kita gelisah bisa sedikit tenang. Yang keempat, kalian boleh curhat ke siapa aja yang kalian percayai, semisal orang tua kalian, atau kalian juga bisa curhat dengan teman sebangku kalian di sekolah misalkan, atau misalnya kalian bisa curhat ke teman yang paling kalian percayai, paling akrab, atau mungkin kalian sudah pernah curhat sama dia dan dia tidak pernah membocorkannya, justru mendapat solusi yang lebih baik gitu kan, atau bukan mendapatkan solusi tapi kalian nyaman curhat dengan dia. Kenapa? Karena sebenarnya orang curhat itu cuma ingin didengar, mungkin solusi 20% lah. Tapi orang ingin curhat itu ya ingin menyampaikan 80%, yang 80% itu ingin menyampaikan apa yang dia alami gitu kan. Jadi orang yang curhat pastikan bahwa dia suka mendengarkan curhatan kalian ya, dengan itu membuat kalian nyaman. Tapi ingat, pastikan orang yang kalian percayai. Oke, yang terakhir, yang kelima ya. Yang kelima adalah coba tidur ya. Aktivitas ini dilakukan kenapa? Karena biasanya dengan tidur kita bisa lebih tenang. Dengan tidur ya pastilah, sudah pasti ya, tidur itu kita masuk ke alam bawah sadar. Tidur itu kita bisa lebih rileks lagi. Nanti setelah bangun tidur sedikit banyak masalah itu pasti, atau rasa galau itu pasti akan berkurang ya.
ya setidaknya berkurang. Yang intinya apa dari kelima hal ini? Carilah sesuatu hal yang mungkin bisa mengalihkan perhatian kita, walau sejenak, gitu kan? Oke, mungkin itu saja 5 tips yang mungkin akan bermanfaat bagi kalian yang masih galau saat ini. Kalian galaunya karena apa? Tulis di kolom komentar. Dan mungkin kalian punya solusi atau tips yang lain juga boleh tulis di kolom komentar. Atau kalian mungkin ingin bertanya tips-tips apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, boleh juga ditulis di kolom komentar. Oke, baik, terima kasih, itu saja dari saya hari ini. Sampai berjumpa di next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe